Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Mari kita teduh di pagi hari ini. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari Anak Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu diambil dari kitab Nabi Daniel pasal 6 ayat 28. Kita dengarkan bersama firman Tuhan. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, setiap saat kita dipertemukan dengan kitab Daniel, saya yakin untuk anak sekolah minggu, untuk anak remaja pasti ingat lagu tentang Daniel. Ketika dia di gua singa, tapi karena kasih Tuhan, dia diselamatkan. Tapi mungkin juga ada orang yang tertarik tentang cerita Daniel, proses bagaimana dia masuk menjadi seorang hukuman. Bisa ingat saudaraku, dia sangat setia untuk memuji Tuhan, berdoa, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ternyata ada orang lain yang mengintai dia, dan kesetiaannya kepada Tuhan dipakai menjadi alat menjatuhkan Daniel. Bukan tidak mungkin juga. Ada apa Daniel dalam kesetiaannya kepada Tuhan? Maka di kemudian hari dia menjadi orang kepercayaan bagi raja. Dan perbuatannya sangat hebat. Saudaraku, firman Tuhan ini, dia melepaskan dan menolong. Dia adalah Tuhan. Sangat ajaib. Kemungkinan apa yang ajaib adalah penyakit yang sembuh. Daniel tertolong. Dia di gua singa. Sesungguhnya yang ajaib ialah Allah hadir. Allah hadir dalam hidup saudara. Allah hadir dalam hidup saya. Allah berbuat dalam hidup kita semua. Dan ini yang betul-betul mujizat bagi kita. Ini besar sekali. Dan ini bukti dari kesetiaan Allah yang akbar itu, yang besar itu dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, menghayati Daniel, jangan-jangan kita sedang dalam rancangan orang lain untuk menjerumuskan kita agar celaka. Datangnya dari mana? Mungkin dari yang terdekat dari kita. Atau ada hal lain yang mencoba mengganggu kita dengan ketenangan kita dengan Tuhan. Atau ada yang mencoba dengan sengaja ingin memotong segala semangat hidup kita agar kita patah semangat. Nah, saudaraku, mari kita tiru sikap Daniel. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Pertama, dia setia dalam doa. Yang kedua ialah dia tentu tenang. Yang ketiga ialah dia pada akhirnya bersikap bijaksana. Ini sikap yang baik dari seorang orang percaya. Sekalipun mungkin kita ketahui ada tanda-tanda atau perasaan membuat kita agak gelisah. Tapi kegelisahan tidak ada gunanya. Yang berguna ialah bersikap waspada. Dan output dari waspada ialah tenang. Akhirnya kita dengan hati-hati. Akhirnya kita dalam tindakan dan perkataan sangat penuh ketelitian, lalu rasakan apa yang terjadi dari Tuhan kepada saudara. Kita berperilaku penuh kebaikan dari Tuhan. Dia akan menuntun kita dan kita akan terhindar dari banyak hal.
Allah menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau, penguasa hidup kami, yang memberikan segala sesuatu indah dan tepat pada waktunya. Sekalipun banyak hal yang kami rasakan tanda-tanda yang membuat kami bersedih hati, bergumul dengan begitu dalam. Seolah-olah hidup kami sedang dirancang untuk kecelakaan. Apabila kami hayati semuanya ini dari keyakinan kami hadirnya Tuhan dalam hidup kami, adalah sikap yang baik. Apabila kami bersikap waspada, karena kewaspadaan akan membuat seseorang memiliki kehati-hatian, dan dia menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan dalam doa. Dalam doa dia akan bertemu dengan Tuhan. Dan pertemuan orang percaya dengan Tuhan adalah pertemuan yang mendatangkan kekuatan, ketenangan, dan kehidupan yang dikuatkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami mau bawakan dalam doa, apabila mungkin ada banyak hal rancangan-rancangan yang mencelakakan bagi hamba-hamba Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, bagi pekerjaan-pekerjaan yang ditekuni oleh umat Tuhan. Kami mohon Bapa, Roh Kudus selalu menuntun, dan kekuatan dari orang beriman, kiranya saudara-saudara kami dan kami juga dengan bertekun selalu dalam doa, menyerahkan kehidupan itu dalam tuntunan Tuhan, bersekutu baik dengan firman-Mu, agar jalan-jalan Tuhan betul-betul menjadi jalan kehidupan kami. Namun kami mohon Tuhan, biarlah oleh kuat kuasa-Mu Engkau menghindarkan kami dari berbagai susah cilaka atau rancangan-rancangan si jahat, tipu daya iblis, agar kami selalu dalam kesetiaan yang baik di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati. Amin. Saudaraku, mari kita melaksanakan aktivitas kita. Salam sehat selalu.